Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dari kalangan kaum muslimin yang belum bergabung dengannya. Kemarin sedikit sudah saya angkat bahwa yang dimaksud dengan wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim adalah orang-orang non-Arab. Ya. Apakah itu Salman Al-Farisi? Ya. Apakah itu Abdullah bin Salam, orang Yahudi? Apakah itu Suhaib? Ya. Jadi, betapapun awalnya Allah katakan walladzi ba'atha fil ummiyyin, bahwa Rasulullah diutus kepada bangsa Arab. Tapi bangsa yang lain pun peluangnya terbuka luas untuk bisa beriman dengan baik sama dengan bangsa Arab selama mereka mengikuti proses yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Maka dengan wa akharin ini kita banyak mendapatkan para ulama yang melebihi bahkan dari bangsa Arab sendiri. Ya. Apakah itu Al-Imam Al-Bukhari, ya. Bahkan para ulama qiraah, ya. Banyak di antara mereka yang bukan dari bangsa Arab. Ya. Bahkan lebih dari itu dari kalangan budak. Ya. Jadi wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim ini harus bisa menjadi satu motivasi bahwa Al-Quran betapapun sudah 14 abad tahun yang lalu tetap berfungsi seperti fungsinya saat dia bertemu dengan para sahabat. Bahkan wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim ini juga diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah kubur, ya. Seperti biasanya dalam ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, ya. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah lakum al-lahiqun. Ya. Dan Rasulullah sambil mengatakan wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Ya. Ingin sekali aku bertemu dengan ikhwanana, ya, saudara-saudaraku.
Sehingga membuat para sahabat bertanya, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kita ini ikhwanmu? Ya, bukan, antum ashabi. Ya. Kalau kamu adalah sahabat-sahabatku. Sedangkan ikhwanku itu adalah orang-orang yang tidak bertemu denganku, tapi mereka beriman kepadaku, ya, seperti kalian beriman. Ya. Sehingga para sahabat bertanya lagi, berarti nanti ketemunya di hari kiamat. Ya. Maka para sahabat bertanya, wa kaifa ta'rifunahum? Ya. Kamu bagaimana akan mengenali mereka, ya Rasulullah? Ya. Maka Rasulullah bercerita, ya. Kalau ada kumpulan katakan 1000 ekor kuda. Dari 1000 itu ada 100 kuda yang muhajjalin. Muhajjalin itu yang kepalanya ada rambut putihnya. Bukankah kau mudah mengenali 100 ekor kuda itu? Betul ya Rasulullah. Begitulah umatku nanti, ya. Bahwa dengan wudhu mereka, ya, maka umat itu akan menjadi orang-orang yang ghurran muhajjalin, yang punya sinar tersendiri dari wajahnya karena selalu terkena air wudhu. Begitulah Rasulullah SAW memberikan semangat kepada kita. Betapapun zaman boleh sangat rusak atau tidak kondusif di mana-mana, ya. Ulama juga tidak banyak dan seterusnya, namun peluang itu tetap ada. Ya. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan, ya, khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman ada zamanku dan setelahnya. Ya. Maka ya betapapun manusia akhir zaman ini bisa beriman seperti para sahabat, sahabiyat, namun tidak menjadi mayoritas. Ya. Mungkin seJakarta ada katakan 500 orang, padahal Jakarta isinya 9 juta orang. Ya, tapi tentu 500 orang ini juga tidak kecil hati, ya. Tetap dia juga berusaha membina orang lain agar memiliki keimanan semirip para sahabat. Mungkin kalau sama sih mungkin enggak, ya. Tapi semirip para sahabat, insya Allah, ya, bisa didapatkan sebagaimana disebut At-Taubah ayat 100, walladzina taba'uhum bi ihsan. Ya. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat itu dengan baik. Ya. Maka untuk menjadi wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, ya, maka para ulama mengingatkan pentingnya mengkaji 3 hal, ya. Mengkaji Al-Quran, mengkaji As-Sunnah, mengkaji sirah, ya. Sirahnya itu ada siratul Rasul, ada sirah sahabat, ada sirah sahabiyat. Itu lengkap itu, ya. 3 hal ini dibukukan oleh para ulama dengan pembukuan yang selengkap-lengkapnya.
seluas-luasnya. Ya. Sehingga siapa yang mengkaji 3 hal ini, insya Allah ya, tidak saja menjadi status orang yang wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, tapi juga kualitasnya mirip seperti mereka. Ya. Dan ini tidak terlepas dari mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada agama yang lain yang tercatat segala keilmuan, ya, segala sejarah yang ada seperti kaum muslimin. Ya, seperti yang diungkapkan oleh orang-orang yang mu'allaf, ya, katanya betapapun kita sudah menuhankan ya Nabi Isa alaihissalam, tapi kita tidak menemukan catatan sejarah yang lengkap seperti kaum muslimin ya, memiliki catatan sejarah yang lengkap kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seharusnya manusia dituhankan harus lebih lengkap dong. Ya. Ini manusia biasa yang diutus aja, sama-sama diutus, lengkapnya luar biasa. Sementara ini yang sudah dianggap Tuhan nggak lengkap sejarahnya, sepotong-sepotong aja. Sehingga inspirasi ini membuat dia yakin akan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Itulah karunia Allah. Ya. Ya, disebut karunia itu apabila melebihi atau pemberian yang melebihi dari wajibnya. Ya. Ya, artinya Allah itu memberi kita kehidupan, memberi sarana kehidupan itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Ya. Tapi kalau dari itu masih dikasih kelebihan, jadi beriman kepada Al-Quran, kepada Rasulullah, pada para anbiya, ya. Jadi orang yang salihah, jadi aktivis dakwah, wah, sampai akhir hayatnya begitu, wah ini baru disebut dengan dzalika fadlullah. Pemberian Allah yang sangat istimewa. Maaf ya, saya izin sebentar. Jadi jamaah rahimakumullah, karena keimanan dan semua yang terkait di dalamnya adalah fadlullah, ya, maka diungkapkan dalam sebuah hadis, ya, barang siapa yang tidak bersyukur, ya, atau barang siapa yang menganggap kecil, ya cuma beriman, ya cuma rajin baca Quran, ya semua dianggap kecil, ya, faqad saghara ma 'azzama Allah. Berarti manusia itu telah menganggap sepele apa yang dianggap oleh Allah besar. Ya. Dan sebaliknya, siapa yang justru menganggap fadlullah itu kaitannya dengan keduniaan, ya, harta, jabatan, ya, properti dan lain sebagainya.
Padahal dirinya Allah mudahkan jadi hambanya yang solihah, dengan mudah melaksanakan sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat qiyamul lail dan seterusnya, tapi tidak menganggap itu kecil, berarti dia telah azzama ma sawwarallah, berarti dia telah menganggap sesuatu yang telah membesar-besarkan sesuatu yang dianggap oleh Allah kecil, ya. Karena harta semua sifatnya apa? Sifatnya musnah, ya, fana, ya. Begitulah istilah-istilah fadl dalam Al-Quran. Ya. Ya, siapa yang tidak terhibur oleh fadlullah yang ada dalam dirinya, ya, ya, seharusnya manusia terhibur. Alhamdulillah, saya jadi orang beriman. Ya, saya mampu melaksanakan yang wajib maupun yang sunnah, walaupun masih harus dilengkapi lagi. Ya. Maka berarti dirinya tidak bersyukur kepada Allah. Ya, karena fadlullah itu harus disikapi dengan bahagia. Ya. Seharusnya manusia terhibur oleh fadlullah yang ada di dalam dirinya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Yunus 58. Ya. Seharusnya manusia itu bahagia dengan fadlullahnya. Ya. Ya, betul. Ya. Terbatasnya rizki memang tidak enak. Ya. Ya. Ini terbatas, ini terbatas. Ya. Tapi mampukah orang beriman itu ya, tetap dalam kondisi kondisi terhibur oleh fadlullah yang ada dalam dirinya. Ya. Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, terkecil sekedar menjadi orang beriman, fadlullah. Ya. Apalagi beriman, iman yang ada nilai kesolihan, ketakwaan, ihsan, dan lain sebagainya, maka sudah seharusnya dia merasa inna fadlahu kana alaika kabira. Ya. Bonus-bonus yang Allah berikan itu sangat besar. Ya. Wa kana fadlullahi alaika azima. Ya. Pemberian-pemberian yang istimewanya jauh lebih besar daripada pemberian-pemberian standarnya, ya. Karena kehidupan, ya, dan aksesorisnya sebenarnya dimiliki oleh semua manusia, ya. Itu sudah menjadi konsekuensi setiap manusia, ya. Tapi keimanan, kesalehan, ketakwaan, ya, ya, bisa dibuktikan betapa tidak diberikan kepada seluruh manusia. Yang diberi adalah mayyasha, ya. Yang mayyasha itu yang sama-sama mau. Ya. Manusia mau diberi, ya, dan Allah juga mau memberi. Itu siapa yang yasha, yang mau. Ya. Artinya yasha-nya itu subjeknya bisa Allah, bisa manusia. Dan ketika dua-duanya sama-sama mau, insya Allah di situ akan ada pemberian dari Allah. Buktinya mau, maka dia, apakah dia belajar, dia bergaul, dia bersabar. Maka orang yang seperti itu mendapatkan fadlul azim dari Allah. Wallahu dzul fadlil azim. Ya. Maka Al-Quran yang telah diajarkan oleh Allah kepada manusia seharusnya
yuzakkihim, ya. Seharusnya mampu memberi kesucian jiwa bagi umat manusia, ya. Dan memberi satu, ya, menyelamatkan dari dhalalim mubin, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Maka di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan untuk manusia-manusia yang tidak mendapatkan, ya, manfaat yang utuh dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat 5 Allah berperumpamaan, matsalul ladzina hummilut Taurah, ya. Perumpamaan orang-orang yang diberi Taurat, ya. Tsumma lam yahmiluha, kemudian dia tidak mengamalkannya. Kamatsalil himar, bagaikan keledai yang membawa kitab-kitab. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Jadi kitab suci itu sifatnya hummilu, ya. Asal artinya hummilu, ya, di ibarat barang gitu, ya, dinaikkan ke kendaraan, ya. Jadi kalau terjemahan mungkin mengatakan diberikan, diajarkan dan lain sebagainya, itu maksudnya saja, tapi aslinya adalah hummilu, ya. Hummilu itu ibarat orang punya kendaraan, barang-barangnya dinaikkan ke atasnya, ya. Maka di balik kata hummilu berarti, ya, ada peran, ya, peran eksternal yang membuat manusia itu bisa memahami kitab sucinya, dalam hal ini Taurat, ya. Allah selalu menghadirkan hamba-hambanya yang siap mengajarkan, yang siap menjelaskan isi kitab Taurat itu. Maka dengan hummilu, ya, biasanya kalau satu barang dinaikkan ke kendaraan, pasti kendaraannya terbebani, ya. Tadinya nggak ada beban, kemudian setelah dinaikkan, ya, otomatis apakah menjadi 10 kilo, 20 kilo. Tapi orang-orang ahlul kitab itu, al-Yahud itu, tsumma lam yahmiluha, ya, sudah dibantu, ya, untuk menaikkan barang-barang itu di atas kendaraannya, tapi kemudian dia tidak mau membawanya, ya. Alias tidak mau mengimaninya, apalagi mengamalkannya, ya, mentadaburinya dan lain sebagainya. Maka Allah beri perumpamaan sebagaikan keledai yang membawa kitab-kitab, kamatsalil himari yahmilu asfara. Bagaikan keledai dari hal apanya, ya. Maka keledai itu bagi bangsa Arab adalah lambang kebodohan, ya. Ramzul baladah katanya, ya. Dikasih yang bermutu, yang baik, kok nggak mau. Jadi ketika
diajak untuk belajar Al-Quran nggak mau, maka itu sudah mengandung himar. Ya. Kemudian belajarnya nggak mau juga. Ya. Setelah belajar nggak mau mengamalkan. Ya. Maka itu semua merupakan kamathalil himari yahmilu asfar. Ya. Karena himar itu tidak mengerti, ya, tidak mengerti apa sesungguhnya yang sedang dinaikkan ke atas punggungnya. Ya. Sedangkan manusia tahu bahwa ini wahyu Allah, ya. Tapi nggak mau juga. Ya. Ya. Kalau himar nggak tahu, ya wajar karena himar. Tapi ada manusia yang berlagak seperti himar, ya. Maka Allah sebut sebagai bi'sa mathalul qaum. Ya. Allah sebut sebagai sejelek-jelek perumpamaan kaum yang telah mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Ya. Ya, dan himar ini khususnya dengan Al-Quran, ya, memang menjadi lambang sumber kejelekan. Ya. Kalau kita baca surat apa itu? Surat Luqman, ya, Allah sebut, ya, sejelek-jelek suara adalah suara himar. Ya. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Kemudian di surat Al-Muddathir, ya, ya, orang-orang yang selalu menjauh dari Al-Quran bagaikan himar, ka'annahum humurum mustamfirah. Ya. Bagaikan keledai-keledai yang lari terbirit-birit karena akan diterkam, ya, singa. Ya. Farrat min qaswarah. Ya, tentu ini disesuaikan dengan kondisi bangsa Arab zaman dahulu yang memang akrab dengan himar. Ya. Bagaimana dengan manusia sekarang yang tidak akrab dengan himar, maka bisa saja dia mencari padanan himar, ya, ya, yang juga menunjukkan satu kendaraan yang atau jenis binatang yang dianggap tidak bagus, baik suaranya, baik, ya, lain-lainnya, ya. Dalam hadis dikatakan, idza sami'ta nahiqal himari fasta'idz billah. Ya. Jika kamu mendengar himar meringkik, maka, ya, kamu berlindunglah kepada Allah karena saat itu sedang ada setan. Ya. Sebaliknya kamu berdoalah kepada Allah jika kamu mendengar kokok ayam. Ya. Segera berzikir kepada Allah karena datang malaikat. Ya. Jamaah rahimakumullah, secara umum ayat 5 ini seharusnya menjadi motivasi agar jangan ada orang-orang beriman yang tidak faham Al-Quran. Ya. Karena faham itu nisful ilm. Ya. Faham itu setengah daripada ilmu. Ya. Istilahnya kalau sudah faham, insya Allah, ya,
apakah hari ini, pekan depan, bulan depan, dia bisa melaksanakan, ya, ya, melaksanakan apa? Melaksanakan apa yang difahami dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Memang tulisan-tulisan yang mengatakan ya bahwa andaikan Al-Quran ini nggak difahami, yang penting dibaca, itu sudah menguntungkan. Itu betul. Ya. Bahkan seorang salafus soleh ya, bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada sebuah tulisan yang seperti itu, ya, bahwa Allah akan tetap memberi pahala kepada hamba-hamba yang baca Al-Quran. Kemudian seorang salaf itu bertanya, apakah yang nggak paham juga dapat ya Rasulullah? Dalam mimpi itu Rasulullah pun menjawab, ya, hatta nggak paham pun tetap dapat. Ya. Maka semua ini harus jangan disalahpahami. Ya udah berarti nggak perlu. Ya. Tapi harus dipahami pemahaman utamanya. Ya. Jika kamu tidak paham saja merasakan apa mendapat pahalanya, mendapat rahmatnya, apalagi paham. Ya. Maka ketika pembahasan tentang Al-Quran ini target paham, karena ada target yang lebih besar lagi. Ya. Apa target lebih besar lagi itu? Yaitu pelaksanaan Al-Quran ini dalam kehidupan. Ketika manusia itu hanya menargetkan yang penting dibacalah, paham nggak paham, tadabbur nggak tadabbur, ya, maka khawatirnya itu ungkapan pesimis, ungkapan ketidaksiapan, ya, ataupun tidak adanya cita-cita yang lebih besar terhadap Al-Quran di masa depan ini. Ya. Siapapun yang punya cita-cita pelaksanaan Al-Quran dalam kehidupan, ya otomatis ya gimana mungkin bisa melaksanakannya kalau nggak paham. Ya. Karena itu tetap ayat seperti ini harus menjadi motivasi. Intinya jangan sampai tidak paham terhadap kitab suci. Sebagaimana ahlul kitab zaman dahulu ya, tidak peduli akan ketidakpahaman. Ya. Mereka mengatakan di surat Al-An'am, wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Ya. Ya. Memang sih kita dulu nggak perhatian terhadap mengkajinya. Taqulu law anna unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Ya. Karena itu Allah tidak ingin kaum muslimin ini ghafilin terhadap kitab sucinya. Ya. Nggak paham, nggak peduli maunya apa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ayat ini juga menyempurnakan ataupun semakna dengan apa yang bisa kita pahami di surat Al-Baqarah. Ya. Mathalul ladzina wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab. Ya. Allah juga mengecam orang Yahudi yang tidak mengerti kitab suci. La ya'lamun kitab illa amaniyah. Ya. Kecuali hanya ya, amaniyah. Ya. Hal-hal yang sifatnya kira-kira nggak tahu persisnya. Ya. Ya, ibarat orang sekarang ya, ya tahu puasa itu wajib, ya, tapi di surat apa adanya, apalagi di ayat berapa adanya, di juz berapa adanya, ya.
nggak tahu sama sekali, inilah sebetulnya amaniyah. Ya. Ya. Atau bahkan amaniyah juga diartikan akadzib, ya. Info-info yang palsu, yang nggak ada dalam Al-Quran tapi ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam Taurat tapi ada dalam Taurat. Jadi cukuplah Allah mengecam orang-orang yang tidak faham, tidak mengamalkan, ya, Al-Quran sebagai, ya, himar, sebagai keledai. Ini sudah harus menjadi satu motivasi agar jangan sampai diri kita memiliki sifat-sifat ini. Ya. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan secara khusus belajar memahami Al-Quran, itu juga harus betul-betul aksiomatik bagi diri kita. Ya. Rasulullah bertanya, adakah kalian yang mau saya suruh ke Wadil Aqiq? Ya. Wadi Al-Aqiq itu lembah yang biasa digunakan untuk mengembala onta. Semua mau, ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Ya. Ya. Ke lembah Aqiq, kemudian ya pulang-pulang dapat onta, ya semua mau. Ya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, ya, kalau saja kamu, ya, mempelajari Al-Quran, katakan di waktu pagi, la an yaghdua, ya, saja di waktu pagi kamu mempelajari Al-Quran, ya, ya, satu ayat saja, maka itu lebih baik daripada onta yang kamu damba-dambakan itu. Ya. Kalau 2 ayat, maka kamu dapat 2 onta. Kalau kamu 3 ayat, mendapat 3 onta. Ya. Mithlu a'dadihinna fil ibil, katanya. Maka berapa banyak yang kamu pelajari, disitulah Allah menyediakan pahala. Ya. Pahala sesuai dengan jumlah ayat yang dipahami. Ya. Ini merupakan tambahan motivasi agar kita tidak disebut kamathalil himari yahmilu asfara. Ya. Dan ini memang menjadi PR besar bagi umat, ya. Ya. Jadi kalau di Timur Tengah itu masih lumayan, ya. Ya. Yang namanya ceramah atau tabligh, ya. Ya. Itu isinya bisa saja, ya. Ceramah agama isinya apa? Misalnya bahas surat At-Takatsur gitu, ya. Sementara di kita yang namanya ceramah ya udah pasti dah, ya. Ya. Apakah yang lucu-lucuan, apakah yang kritik sana, kritik sini, dan seterusnya. Artinya tidak memberi satu ilmu yang seutuhnya, yang fokus, ya. Dan hanya fokus kalau betul-betul, ya, manusia itu dipahamkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, potongan ayat, ya, potongan surat, misalnya 2-3 ayat dari surat Al-A'raf, dari surat Hud, ya, atau satu surat penuh, surat pendek, ya, ceramah bahas katakan surat Al-Fil, surat Al-Ma'un, ya. Maka ceramah-ceramah seperti itu, ya, akan menjadi penyelamat umat agar tidak menjadi, ya, kamathalil himari yahmilu asfar. Ya, semoga ini juga bagian daripada solusi kita, ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Al-Ahzab, menyelesaikan An-Nur, menyelesaikan Maryam, ya. Dan kini kita juz 28, ya.
Semoga ini terus diyakini sebagai dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ya, wallahu dzul fadlil azim. Ya, diyakini atau lebih dari itu kemudian ya, menyebar ke ya, muslimat lain ataupun kaum muslimin yang lain yang kemudian ya, merasa indahnya itu kalau dengar taujih, dengar ceramah, ya, dengar tausiah, ya, tausiahnya yang langsung ya kembali kepada Al-Quran. Ya, ya, betapapun kata penceramahnya, wah itu susah itu. Kalau asal ngomong sih gampang, ya. Tapi kalau ceramah surat At-Takatsur ya berarti harus ngaji tafsir dulu, paling nggak baca dulu, ya. Ya memang begitu, ya konsekuensi kalau mau meningkatkan kualitas umat agar tidak disebut kamathalil himari yahmilu asfara, ya, agar umat ini bisa lebih berkualitas secara pemikiran, ya memang ya, para ulamanya harus bekerja lebih keras lagi, ya, lebih keras lagi menyiapkan, ya, karena kalau sekedar ceramah mungkin nggak pakai persiapan bisa, ya. Dijawab lagi, habis gimana yang hadir kan orang-orang awam, ya. Nanti kalau nggak mau gimana, ya, ya, oke lah, ya. Kalau memang orang awam sekali hadir 1.000 orang, 2.000 orang, ya bolehlah, ya. Untuk mereka sifatnya adalah pengenalan Islam yang sifatnya sangat dasar, ya. Tapi penting juga bagi seorang alim itu ya memiliki satu pengajian khusus, ya. Jangan semuanya umum semua, ya. Ya. Pengajian khusus di mana dia membimbing umat mengenalkan Al-Quran. Semakin banyak manusia-manusia yang aksiomatik terhadap isi Al-Quran, maka insya Allah itu semakin menambah bertambahnya cita-cita terlaksananya Al-Quran di atas bumi. Ya. Ibarat cita-cita melaksanakan Al-Quran di atas bumi ini sebuah perjalanan, ya. Kalau hal-hal seperti ini dilakukan, maka berarti sudah ada jarak tempuh yang dilalui, apakah 1 kilo, 1 km, 5 km, dan seterusnya. Ya. Ya. Karena tidak mungkin melaksanakan An-Nur, melaksanakan Al-Ahzab, ya, dalam kondisi umatnya belum paham apa itu isi Al-Ahzab, apa itu isi Maryam, ya, apa itu isi surat An-Nur dan seterusnya, ya. Yang pahamlah, yang insya Allah, ya, kapan itu terjadi siap mendukung, ya. Karena itu penting yang paham-paham ini juga menularkanlah sekecil-kecilnya kepada yang lain, ya. Apakah menularkan semangatnya belajar, ya. Kalau ibu-ibu udah semangat belajar, dari kenapa saya sangat-sangat bisa jadi semangat belajar Al-Quran, ya. Bagaimana semangatnya ini bisa ditularkan kepada yang lain. Kalau memang belum bisa mengajarkan, semangatnya aja, ya. Ya, provokasinya aja, ayo ikut ini, ikut belajar ini, dan seterusnya, ya. Semoga harapannya fadlullahi yu'tihi man yasha itu semakin dimiliki oleh banyak umat insyaallah, ya. Demikian jamaah rahimakumullah kaji kita, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin.